Oke, thank you semuanya. Selamat malam. Oke, ini saya menggunakan karakter identitas pribadi. Izin share screen. Oke, tes. Udah kelihatan belum ya share screen-nya? Boleh di chat kalau udah terlihat atau belum? Oke, aman ya. Sebelum mulai, saya pengen disclaimer dulu. Kita tolong kesampingkan dulu tentang produk apa yang saya buat di sini karena bagi sebagian orang mungkin punya prinsip yang berbeda, ada yang pro, ada yang kontra. Jadi tujuannya itu lebih ke sharing tentang buat produknya ya, terlepas dari produknya itu tentang apa. Jadi yang difokuskan harapannya lebih ke arah sananya. Mungkin itu. Terus opening lainnya adalah ini beneran development 1 bulan. Kalau saya hitung di luar delay karena yang lain lah ya, karena posisi waktu itu sempat sakit, jadi yang hari-hari sakitnya itu nggak saya hitung, tetap kalkulasinya itu yang full ngoding per harinya selama 1 bulan. Dengan posisi sekarang masih kerja full time di company Indo, salah satu fintech yang cukup besar, dan juga company UK. Jadi dengan posisi 2 itu saya masih tetap bisa deployment dan launch MVP, quote ya MVP, minimum valuable produknya dalam waktu hanya 1 bulan aja. Jadi mungkin openingnya itu dulu. Oke, nextnya mungkin ada yang belum kenal, kenalin dulu. Nama saya Ruli Ardiansyah. Ya mungkin sekarang tagline-nya menggunakan Chief Everything Officer dari IT Department ya, karena nge-handle satu produk ini benar-benar semuanya digarap, mulai dari desain logo, desain UI UX, langsung implementasinya, ngodingnya, bikin banner promosinya, marketing dikit-dikit, akuntansi, cash flow, keuangannya, deployment ke productionnya, infrastrukturnya, literally semua di handle sendiri lah. Jadi ya udah dibilang kayak IT Department. Summary, overview tentang saya itu mungkin udah 10 tahunan ngoding, karena start awal ngoding itu tahun 2012 waktu SD kelas 6 jalan ke SMP. Terus pertama kali bikin SaaS platform itu waktu SMP, kalau nggak salah SMP kelas 3 OTW ke SMA. Ya kurang lebih itu, dan di sini ada beberapa logo produk yang ngebadek. Dan disclaimer, enggak semua produk ini tuh menghasilkan. Makanya nanti saya sedikit cerita kenapa bikin banyak produk, apakah artinya itu nggak bisa fokus ke satu doang segala macam. Nanti jelaskan. Oke, next. Kita langsung awal mulai dari mencari ide, karena ini sesuatu hal yang sangat fundamental, dasar, tapi banyak orang yang masih bingung nih masalah mencari sebuah ide produk gitu. Orang-orang itu biasa suka nanya, gimana sih cara nyari ide buat bikin produk itu dari mana, gimana, apa harus dikejar-kejar atau enggak. Nah, sebenarnya ada 2 teman-teman untuk mencari ide. Kalau saya pribadi itu pertama dari sebuah masalah, atau kedua adalah dari kompetitor. Ya, ada 2. Dan kayaknya saya udah breakdown, coba di next dulu. Yang pertama kita akan bahas ide produk dari sebuah masalah. Jadi saya itu enggak benar-benar mikir banget atau tertekan, benar-benar nyari apa ya, kayak harus bikin produk apa nih, ide apa nih yang unik atau yang fancy atau yang kompleks atau yang advance. Enggak kayak gitu, karena kalau pola pikirnya gitu tuh akan susah sendiri, dan sering yang terjadi adalah kita itu hanya berandai-andai dengan pikiran kita. Kayak misalkan kita melihat sebuah produk yang pengen kita build, tapi karena itu bukan based on problem yang ingin di solve, hanya pikiran kayaknya atau kayaknya bakal laku deh, kayaknya bagus deh kalau begini. Itu sering terjadi gagal, karena iya ketika produknya launch atau rilis itu nggak ada yang make. Karena buat apa orang beli atau make produk kita ketika produk kita itu nggak nge-solve problem apapun, nggak nge-solve problem mereka kayak itu. Nah, jadi yang pertama adalah bisa perhatikan dari masalah lingkungan sekitar ya. Ini bisa dari mana aja, dari rumah, lingkungan rumah, kantor, atau kampus segala macam. Contoh waktu saya dulu kuliah tahun 2019, itu waktu saya masih idealisnya kuliah ya, itu sempat kepikiran untuk bikin skripsinya itu yang kompleks, yang fancy, yang wow, yaitu untuk nge-solve masalah manajemen kampus. Saya pengen bikin lebih otomatis lagi atau lebih digital lagi, kayak misalkan nge-provide LMS management, nge-provide payment gateway,
otomatis, kemudian mungkin bikin sistem kantin yang bisa order segala macam. Nah itu pada saat waktu itu idealis saya masih tinggi, implement blockchain stuff segala macam. Tapi karena berhubung waktu kuliah, seiring berjalan waktu kuliah dan tahu kalau project skripsianya akan diambil jadi hak milik kampus, makanya saya nggak jadi ngambil di GitHub aja. Nah, cuman teman-teman tetap bisa coba nge-solve hal apapun itu, bisa aja dari warung tetangga atau mungkin sawah tetangga atau mungkin peternakan tetangga, itu banyak banget sebenarnya problem yang bisa di-solve. Ada yang berkaitan dengan IoT, robotik, atau hanya sekedar digitalisasi aja. Nah, yang kedua adalah coba tanya-tanya ke calon customer biar yakin masalahnya itu beneran ada atau penting nggak sih untuk di-solve. Kadang ya itu tadi ya, balik lagi ke mindset. Kalau kita cuman mengawang-awang doang, kayaknya yang cuman ada di dalam pikiran doang, itu nggak benar-benar solve problem. Teman-teman bisa turun langsung ke lapangan, atau yang misalkan mau main ke ranah UMKM, mungkin bisa sering ngobrol-ngobrol dengan para pelaku usaha, kayak kunjungin pelaku-pelaku usaha, coba lihat dari bisnis usahanya itu apa yang kurang, atau tanya aja langsung, kira-kira selama ngejalanin usaha ini Pak, Bu, itu sering ngalamin apa sih? Biasanya kalau orang-orang yang belum melek tentang akuntan dasar, hal sederhana biasanya bisa masuk, kayak pencatatan keuangan segala macam. Karena hal-hal sepele juga kayak gitu bisa terjadi. Tinggal gimana cara kita nge-solving problem tersebut. Nah, kemudian lihat dulu solusi yang udah ada di pasaran, terus cari kelemahannya apa aja. Kalau misalkan memang problem tersebut itu ada yang solve. Contoh yang paling banyak adalah CRM, habis itu HR tools, habis itu POS. Itu tuh di pasar udah banyak banget, literally udah banyak banget. Atau lagi marketing tools kayak campaign tracker, link segala macam, itu udah banyak. Tapi tetap aja, meskipun mereka udah ada di pasar, ada beberapa kelemahan atau yang bikin customer itu belum mau memakai produk mereka. Yang paling basic adalah soal pricing. Ada beberapa produk yang saking canggihnya, saking banyak fiturnya, itu harganya jadi tinggi atau mahal. Tetapi sebenarnya yang dibutuhkan customer itu enggak semua fitur yang ada di produk tersebut. Customer-customernya sebenarnya butuh beberapa aja. Misalkan ada super app yang punya fitur A sampai Z. Tapi sebenarnya si customer ini itu cuma butuh A, B, C, D, E-nya aja, 5-nya aja. Sisanya tuh mereka nggak butuh sebenarnya. Nah, itu yang membuat mereka akhirnya berpikir dua kali. Kayak ngapain sih gue bayar mahal-mahal yang fiturnya itu nggak gue pakai gitu. Nah, itu salah satu hal yang bikin orang-orang enggan, dan ini kita sudah validasi datanya. Kemudian keempat adalah fokus ke satu kelompok pengguna dulu, jangan semuanya langsung, atau biasa disebut niche ya. Jadi teman-teman kalau misalkan biasanya start awal mula produk itu atau bisnis, biasanya kan akan menulis BMC-nya dulu, business model canvas. Nah, di dalam business model canvas itu biasanya kalian akan menentukan target audiensnya, udah pasti. Jadi dari target audiens itu akan tahu ngarahnya ke mana kelompoknya. Kemudian positioning produk juga penting. Kayak misalkan mau nargetin menengah ke atas atau menengah ke bawah. Contohnya kalau menengah ke atas itu seperti kita bekerja sama dengan B2B, dengan agensi, dengan company, atau yang pemain-pemain besar. Nah, menengah ke bawah itu biasa kayak misalkan kita ingin mentargetkan pasar UMKM. Ya, kecil-kecil memang pricingnya, tapi main di quantity, itu juga bisa. Nah, itu produk positioning itu penting, karena salah satu hal atau programmer lah ya, banyak yang masih belum paham adalah masalah produk positioning itu, yang membuat orang-orang itu mengeluh kenapa kok harga programmer di Indonesia itu rendah, atau banyak yang buka jasa pembuatan website harganya itu banting harga banget. Yang jelas orang-orang yang banting harga itu udah pasti kelihatan lah kualitas yang diberikan dengan harga itu sesuai. Kayak misalkan dari desainnya itu tidak seprofesional yang harganya mahal, atau dari segi hal-hal lainnya itu pasti kelihatan banget bedanya. Jadi sebenarnya kita nggak perlu khawatir, nggak perlu takut sama orang-orang yang bikin harga turun atau main-main harganya itu kecil banget di bawah UMR atau apa. Itu nggak usah takut. Tinggal yang perlu dipikirkan adalah bagaimana kita membuat positioningnya, entah jasa kita atau produk kita, kemudian juga memasang harga targetnya itu mau kayak gimana. Nah, fokusnya lebih ke sana, jadi nggak perlu khawatir. Yang kelima adalah pastiin masalahnya itu emang ngaruh ke banyak orang ya, atau misalkan
orangnya itu atau si people ini mau nge-spend uangnya untuk yaitu membeli solusi yang kita tawarkan. Nah ini yang mungkin nanti agak-agak susah ya, nggak cuman based on teori doang, tapi emang prakteknya memang susah gitu. Karena masalah uang itu sensitif. Orang ngelihat tools harga, misalkan simple aja kita kasih harga sekian kayak wah kok kayak gini doang harganya mahal. Nah biasa itu yang sering terjadi. Oke, itu salah satu cara saya ketika misalkan mencari sebuah ide produk dari masalah. Jadi jangan memaksakan mencari ide based on pemikiran kita, tapi cari dulu problemnya apa. Bukan cari masalah kita bikin owner, bukan, tapi temukan masalah yang ada saat ini kayak gitu. Nah, lanjut. Yang kedua adalah mencari sebuah ide dari kompetitor. Ini yang mungkin lebih gampang jatuhnya karena posisinya udah ada orang yang bikin tools serupa, udah ada orang yang bikin produk yang sama. Otomatis pasarnya itu udah divalidasi. Kalau misalkan kita ingin membuat produk yang mirip dengan kompetitor, itu kan artinya pasarnya udah ada, customernya udah ada. Kalau misalkan mereka itu udah jalan dan salesnya bagus, tinggal gimana caranya kita bisa melihat kekurangan di produk mereka dan buat itu sebagai fitur di produk kita, atau kita bisa menambahkan value lain atau packaging bisnis model lain. Misalkan kayak mereka itu sistemnya monthly subscription, mungkin kita bisa mengubah menggunakan credit based system. Jadi user itu bakal pay as you go atau yaitu beli sesuai kredit yang mereka mau pakai. Ya itu salah satu contohnya aja. Jadi pertama pelajarin dulu gimana cara kerja produk kompetitor itu secara detail. Kalau saya biasa, apalagi yang produk saat ini yang akan dibahas dan produk terbaru saya itu memang betul-betul tidak terpikirkan sama sekali sebelumnya. Cuman kayak scroll waktu itu terus sempat muncul iklannya, klik, wah kayaknya menarik ini. Dan dari situ saya lihat, wah ini bisa nih dibikin sendiri dengan cara reverse engineering. Jadi kayak mempelajari platformnya bagaimana bekerja atau aplikasinya itu bagaimana aplikasinya bekerja itu bisa di reverse engineering. Nah dari situ bahkan nanti kelihatan apa aja yang ada di tools mereka itu yang masih mungkin ngebug, belum di-solve sama mereka, atau biasa dari produk itu saya tanya ke teman-teman, bro tahu tools ini nggak? Misalkan kalau ada yang, oh iya tahu, nah tanya lagi pernah pakai nggak? Kalau kebetulan kita menemukan customer kompetitor kita malah bisa nanya-nanya kayak, kekurangannya apa, atau yang dibutuhkan itu apa, atau problem apa yang kompetitor itu mau di-solve tapi belum sempat di-solve. Nah hal-hal yang kayak itu menurut saya enak banget kalau misalkan kita pengen ATM, amati, tiru, modifikasi dari produk kompetitor. Tapi memang prakteknya itu nanti agak sulit karena tergantung kompetitor yang mau kita lawan itu sebesar apa. Nggak mungkin kalau kita mau ngelawan kompetitor sekelas Gojek atau Grab, wah itu sulit. Nah ini juga yang harus dipertimbangkan ya ketika mencari kompetitor. Karena kalau kita mau ngelawan kayak semacam Grab, Gojek, kita bikin MVP-nya dulu itu udah pasti akan jauh ketinggalan. Belum lagi modal segala macam, itu cukup kompleks dan berat. Nah yang tadi udah disebut poin kedua ya. Kemudian yang ketiga adalah bikin produk serupa sebagai dasar. Jadi nggak cuma nyontek doang, bisa disebut juga sebagai MVP, minimum valuable produknya. Produk dasar ini itu adalah modul-modul atau fitur-fitur tools yang penting-pentingnya aja, yang gimmick-gimmicknya kita lepas dulu. Misalkan sistem affiliate commission itu kan sebenarnya gimmick marketing yang nanti kita developnya after MVP pun bisa. Yang penting kan produknya itu jalan dulu, bisnisnya itu jalan dulu, dan problemnya itu bisa ke-solve dulu. Nah ini sangat-sangat penting teman-teman ketika ingin menentukan fitur apa aja yang mau dibuat dari kompetitor. Jadi nggak semuanya diembat. Dan ini berkaitan dengan kompetitor yang ingin dilawan. Jadi kalau misalkan kompetitornya itu nggak terlalu gede banget kayak Gojek, Grab, itu biasanya nggak sulit lah untuk kita replika atau kita build ulang fitur-fiturnya. Karena biasanya belum banyak. Ataupun yang tadi saya bilang, ada customer yang nggak mau bayar karena akan fitur. Nah, karena kita udah komunikasi dengan customer mereka atau nyari tahu kekurangannya apa, kita bisa nge-take off dulu fitur-fitur apa yang sebenarnya itu nggak dibutuhin oleh orang-orang ini, nggak dibutuhin oleh pasar ini. Jadi kita nge-build based on fitur apa aja yang memang sebenarnya itu dipakai, sehingga harga yang nanti kita pasang akan jauh lebih murah daripada yang dipasang oleh kompetitor. Nah, kemudian keempat, tambahin fitur yang baru, lebih oke, ataupun value. Meskipun pasti
apa ya? Kita nggak bisa mengandalkan lama-lama terkait fitur yang kita tambahin. Karena gini, ketika kita menemukan sebuah kelemahan, kekurangan dari produk kompetitor, kemudian kita membuat fitur tersebut di produk kita, dan misalkan produk kita berjalan dengan lancar, pasti nanti kompetitor kita akan ngeh dengan produk yang kita buat. Dan otomatis produk kompetitor kita juga akan melihat apa yang kita buat, akan melihat fitur apa yang ditambahkan di produk kita. Yang otomatis nanti benang merahnya akan menyambung lagi ke mereka pun pasti nanti akan ngebuat yang sama. Jadi kita nggak bisa bergantung selamanya ke beberapa fitur aja yang kita tambahin dari produk kompetitor. Tetapi kita mendapatkan benefit lebih ketika starting point, ketika kita men-launch produk kita. Ya anggaplah selang waktu kita bisa dapat nafas sebulan. Jadi katakanlah kita membuat satu fitur A yang fiturnya itu belum diimplementasi di produk kompetitor. Nah, biasanya itu kita punya waktu sekitar 2 minggu sampai 1 bulan buat kita napas dulu sampai kompetitor kita itu ngeh dengan kita dan membuat fitur yang sama. Selagi kita dapat waktu lebih kita bisa memikirkan fitur-fitur lain, produk-produk lain yang akan kita tambahkan di produk kita. Dari mana datangnya? Dari feedback yang kita kumpulkan ketika kita melakukan launching MVP. Itu dia kenapa pentingnya dalam membuat sebuah produk itu MVP, itu fokus ke MVP itu penting banget, dan kecepatan timing dan momentum ketika kita merilis produk itu juga penting. Jadi kita nggak bisa lama-lama karena momentum itu yang kita kejar. Saya nggak ada pengalaman juga waktu kerja dulu di salah satu startup yang startupnya itu harus bangkrut karena momentumnya itu nggak dapat, kelamaan development, nggak launching, kelamaan development, dan kebanyakan fitur yang pengen ditambahin banyak-banyaknya, yang sebenarnya nggak usah ditambahin dulu tuh masih bisa jalan bisnisnya gitu. Nah, yang nomor 5 tadi sudah jelaskan, menambahkan ya fitur atau nilai plus value yang bikin produk kita nambah ya. Kayak misalkan kita bisa menghilangkan free trial sehingga produk kita itu seolah-olah terlihat seperti lebih mahal dan bagus lah. Oke, itu mencari sebuah ide. Nah, nextnya adalah ketika kita sudah selesai mencari ide, berikutnya adalah validasi market. Tetapi validasi market ini hanya jika ide produk yang kita buat itu berdasarkan dari problem yang di-solve, atau kita nggak niru dari kompetitor. Karena kalau kita udah niru kompetitor, otomatis marketnya itu udah ada dari mereka. Tinggal ya kita masuk ke kolamnya aja. Tapi kalau misalkan ide produk yang kita buat itu benar-benar dari nol, benar-benar dari sebuah problem yang entah dari mana kita coba solve, itu akan ada effort lagi, yaitu validasi market. Ya tadi dibilang, setelah launching MVP, kita akan memvalidasi market based on MVP yang kita launch. Nah, bisa di skip dari poin pertama, kemudian bisa juga yang ke poin kedua itu cek seberapa banyak kompetitor yang ada. Terus lihat gimana performa bisnis mereka. Karena ketika kita mencari sebuah ide produk tanpa menduplikasi dari kompetitor, artinya kita membuat produk dari nol. Nah, kita akan mikir, masa iya dari kalau misalkan kita produknya itu Indonesia ya, market Indonesia, masa iya dari sekian puluh atau ratus juta orang yang ada di Indonesia nggak kepikiran sama sekali untuk membuat produk ini? Itu hampir impossible. Jadi hanya ada dua kemungkinan, antara orang lain sudah memikirkan ingin membuat produk kayak gini tapi belum dicoba, atau mereka sudah mencoba tapi nggak works, entah karena marketnya nggak ada atau ekosistemnya belum tercipta dan lain sebagainya. Jadi hanya ada dua kemungkinan itu biasanya. Makanya kalau saya pribadi tuh banyak banget ide produk yang pengen dibuat, tapi selalu berpikir kritis kepada pemikiran sendiri atau suuzon kepada pemikiran sendiri, itu berpikir kritisnya. Misalkan saya menemukan sebuah ide A, nah kemudian saya kaji lagi, apakah iya sekian banyak orang di Indonesia nggak ada yang kepikiran untuk membuat ide produk ini, atau memang jangan-jangan sudah ada yang mencobanya tapi gagal, antara dua itu. Dan kalau misalkan gagal, kita harus cari riset lebih dalam lagi, apa penyebabnya, apakah karena kolamnya belum ada, segala macam. Kalau misalkan kolamnya belum ada, apakah kita mau bikin ekosistemnya dari nol, seperti apa yang dilakukan Gojek pada saat itu, yang mana Gojek kan membangun
ekosistemnya benar-benar dari nol sampai sekarang banyak orang yang sudah ketergantungan dengan ekosistem yang sudah dibangun oleh si Gojek ini di Indonesia. Nah, kemudian analisa target market kita. Siapa aja yang bakal pakai, berapa banyak, dan di mana mereka. Nah, ini pentingnya riset ketika membuat sebuah ide produk. Jangan YOLO membuat ide produk itu hanya berdasarkan pemikiran, lagi-lagi ya, diingatkan. Jadi benar-benar riset. Kuncinya menurut saya tadi sih di BMC sih, di Business Model Canvas sih. Karena di Business Model Canvas, kalau kita benar-benar fokus nge-breakdown-nya, itu akan ke breakdown benar-benar secara detail, target pasar kita mau kayak gimana, niche-nya apa, umurnya, gendernya, mau yang pemain kayak gimana. Itu benar-benar akan detail. Nah, kemudian yang kelima adalah pastiin orang itu mau beneran bayar buat produk kita gitu, yang mau kita buat. Entah dengan nanti bisnis modelnya mau freemium ataupun credit based system, monthly subscription ataupun one time purchase atau sekali bayar untuk seumur hidup. Itu nggak masalah. Yang penting kalau kita udah riset, turun ke lapangan, tanya-tanya ke orang, itu bakal enak banget karena kita bisa nanya mereka punya problem apa, kita coba tawarkan. Misal kalau gue bikin produk ini, bikin tools kayak gini, yang sekiranya bisa nge-solve problem lu dengan cara gini, lu mau nggak sih nge-spend uang segini tiap bulannya? Atau misalkan nge-spend uang segini untuk beli toolsnya sekali bayar? Itu tuh bisa ditanyakan. Dan cari orang yang ditanya itu yang benar-benar ini ya, honest ke kita, bukan kayak nge-supportnya itu apa ya istilahnya, support toxic atau apa ya. Jadi kayak cuman nge-support kita mengiyakan doang atau oh iya bagus pasti bakal ada yang beli nggak. Nah itu tuh harus dihindari orang yang kayak gitu karena tidak membantu sama sekali. Gitu. Dan teman-teman nggak boleh ini ya, ketika sudah mengarah ke bisnis itu tolong kurang-kurangi masalah baper-baperan atau kalau misalkan dapat kritik segala macam feedback itu diserap baik-baik atau ditanya. Jangan kayak wah ini orang kayaknya benci banget atau segala macam. Karena bisa jadi nanti suggest-nya itu benar-benar bisa membangun kita. Nah, nextnya mungkin kita akan sedikit ngomongin dari technical side. Ini juga yang masih banyak programmer temuin kesulitan dari sisi teknikal. Nah, yang pertama adalah menentukan tech stack. Banyak orang yang programmer zaman sekarang itu tergiur atau ikut-ikutan FOMO. Kayak misalkan Golang lagi rame, Rust lagi rame. Semua pada kesana bikinnya atau belajarnya kesana semua. Padahal tech stack itu hanya tools, hanya bahasa pemrograman yang membantu kita membuat produk. Jadi nggak terlalu fokus banget di awal MVP itu, jangan terlalu fokus banget ke tech stack. Karena yang ada nanti bikin kita lama dalam development dan susah dan sulit dan kompleks dan banyak hal lah. Nanti akan saya coba jelaskan satu-satu. Contoh sederhananya adalah Facebook deh. Si Mark Zuckerberg zaman dulu bikin itu nggak pakai C++ tuh, pakainya PHP. Nah, karena mereka kan ngejar MVP-nya dulu, launching dulu, lihat feedback dari user kayak gimana. Ketika produk kita udah naik, stable, dapat income banyak, segala macam, gede, naik daun, itu kan masalah refactor bukan jadi hal yang gede banget atau problem yang bikin kita blocking sebenarnya. Karena ketika produk kita jalan, kita bisa generate revenue, ya kita bisa nge-hire orang untuk ngebantu refactor. Jadi itu bukan sebuah problem daripada kita hanya kemakan FOMO, ikut-ikutan bahasa pemrograman yang mungkin tingkat kesulitannya lebih kompleks atau kita baru belajar di bahasa itu yang membuat kita akan terhalang dalam developmentnya jadi lebih lama. Contohnya kayak misalkan Golang, Rust itu kan low level programming language ya, yang kalau secara teknis itu nggak bisa sembarangan dalam implementasikannya. Jadi ada beberapa hal yang harus kita pahami dulu fundamentalnya, kayak data struktur algoritma, habis itu bagaimana bikin yang benar-benar bagus supaya nggak jelek atau bobrok atau lemot. Karena bahasa apapun, tools apapun yang dipakai, kalau ngodingnya nggak kita kuasain atau tech-stack tools itu nggak kita kuasain, kita pasti bakal susah dalam developmentnya atau bakal salah lah dalam melakukan implementasi teknisnya. Kayak yang penentuan tech-stack saya saat ini adalah mungkin jarang, tidak terlalu populer di Indonesia. Kayak misalkan di Indonesia itu pasti populernya MERN, ya kan, MongoDB, Express, React, N-nya apa ya lupa, Node.js. Nah tapi tech stack yang saya pakai itu Vue.js, Nuxt.js, Tailwind, backend-nya Adonis.js.
database-nya Postgre segala macam. Itu tuh yang jarang lah dipakai sama orang. Tapi itu bukan jadi masalah karena tech stack yang saya pilih adalah tech stack yang benar-benar saya kuasain. Ketika saya udah kuasain, udah hatam, itu ngoding jadi lebih cepat, jadi lebih paham harus ngapain. Belum lagi nanti dengan bantuan AI itu mereka udah tahu boilerplate atau sintaks yang biasa kita buat seperti apa, dibandingkan harus gonta-ganti tech stack melulu yang bikin kita jadi ngebuang-buang waktu di belajar tech stack-nya dibanding ngembangin produknya. Karena balik lagi, ketika kita ingin membuat sebuah produk, fokus ke MVP-nya. Launching produk dengan fitur MVP secepat-cepatnya untuk dapetin momentum, untuk dapetin feedback user sebanyak-banyaknya. Itu yang lebih penting dibandingkan hanya cuman melulu memikirkan tech stack yang dipakai. Gitu. Nah, itu kurang lebih tech stack yang hal fundamental dasar dalam pemilihan tech stack. Jadi pakailah tech stack yang kalian nyaman, yang kalian udah biasa. Mau Laravel, mau PHP nggak masalah. Mau PHP dikatain PHP is dead, bahkan saya sendiri orang yang tidak prefer PHP, tapi kalau misalkan ada orang yang mau pakai itu untuk bikin produk, silahkan, nggak ada masalah. Kan endingnya adalah memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan uang, untuk membuat sebuah produk, kayak gitu. Nah, kemudian kita masuk ke penentuan MVP atau minimum valuable product. Nah, dalam penentuan MVP itu ada beberapa poin yang harus dipikirkan penting-penting, yaitu tentuin dulu fitur yang paling penting dan wajib ada di produk kamu dan mana yang enggak. Oke, fokus ke fungsi utamanya dulu dan yang lainnya itu bisa ditambahin belakangan. Contoh, misalkan kalau salah satu modul yang paling penting kalau kita mau jualan sebuah produk otomatis adalah user modul yang mencakup autentikasi, registrasi, registrasi, login, forgot password, reset email, update profile. Nah, apakah login with sosial ini masuk ke MVP atau enggak? Jawabannya enggak masuk ke MVP karena dengan autentikasi yang sederhana aja kayak misalkan email password ataupun phone number with password ataupun phone number doang atau magic link with email doang, itu udah cukup. Yang penting kan orang itu bisa membuat akun dan bisa login ke platform kita. Social login kalau misalkan teman-teman belum punya experience, belum punya jam terbang dalam pembuatannya, itu bisa di skip dulu. Yang penting MVP-nya aja. Karena kalau misalkan memaksakan harus menambahkan itu, otomatis belum punya experience di dalam fitur tersebut atau implementasinya, otomatis jadi akan makan waktu lagi karena kita harus pelajarin lagi konsep login with Google segala macam itu seperti apa. Nah, makanya saya sarankan bikin modul yang benar-benar MVP-nya dulu based on experience yang udah ada. Nah, apakah fresh graduate ini bisa membuat sebuah ide produk? Sebenarnya bisa-bisa aja, tapi tidak direkomendasikan karena untuk membuat sebuah produk disarankan mempunyai jam terbang dulu dari sisi teknis atau programmingnya. Ketika kita sudah punya jam terbang, kita pernah bekerja di sebuah perusahaan, ikut orang dulu, minimal kita akan tahu beberapa modul yang pernah dikerjakan di perusahaan tersebut. Entah di software house dengan berbagai macam projectnya, ataupun produk base yang satu produk, tapi kita benar-benar advance dalam mempelajari produk tersebut. Jadi sangat dianjurkan untuk membuat sebelum terjun membuat produk, cari jam terbang dulu. Karena ini berkaitan banget dengan nanti latar belakang kenapa saya membuat produk ini dan kesalahan kompetitor saya ketika membuat produk serupa. Oke. Nah, ketiga adalah pastiin MVP MVP kita itu bisa nyelesain masalah inti yang udah ditentuin. Contoh, misalkan kue ulang tahun. Oke, orang lain itu ingin merayakan ulang tahunnya, membutuhkan biasanya kue, gitu kan. Nah, kue ini pasti kita bisa tanya kan ke orangnya, kira-kira butuh kue apa aja segala macam. Nah, sebenarnya kalau misalkan orang itu cuma ngomong, yaudah saya pengennya kue aja. Ingat, saya pengennya kue aja. Berarti kan dia tidak menambahkan fancy stuff seperti detail atau kan bentuk-bentuknya, rasa segala macam itu dia nggak sebut. Beda sama yang customer minta secara detail, saya pengen kue Black Forest, bentuknya harus segitiga, heksagonal, heksagonalnya harus bertumpuk 3, di tengah-tengah dalam kuenya itu harus ada gift yang nanti ketika dipotong
wah ada surprise ya, ternyata di dalamnya ada gift. Nah itu beda cerita, itu udah lebih dari MVP. Tapi ketika misalkan problemnya kita pengen solve hanyalah kuenya aja, ya berarti ya udah, yang penting kita membuat sebuah kue dengan minimum dasarnya apa aja. Kita cari bahan-bahan kuenya, kita bikin kuenya itu sampai benar-benar jadi kue. Yang penting kuenya itu bisa dimakan, tidak bikin orang mual atau muntah-muntah, ada rasanya, rasanya enak, dan terakhir mungkin sedikit polesan-polesan kayak warna, bentuk sedikit, tapi nggak perlu sampai yang fancy-fancy. Nah, kurang lebih seperti itu MVP. Atau bisa juga kalau misalkan kita ingin membuat sebuah rumah, ya berarti kan MVP dari rumah kita adalah tembok, atap, pintu, jendela. Nah, masalah yang di luar MVP kayak kanopi itu tuh nanti aja. Yang penting kan rumahnya bisa kita tempatin dulu. Nah, kanopi itu nggak masuk MVP karena itu optional. Tanpa kanopi, kita masih tetap bisa berteduh di dalam rumah kita. Kita masih bisa tidur di rumah kita. Kita masih bisa terhindar dari panas terik matahari dan hujan di rumah kita. Nah, seperti itulah konsep MVP-nya. Jadi benar-benar bikin sesimpel mungkin buat si user ini make. Nah, dan ingat, MVP itu buat validasi ide kita, bukan final produk. Makanya ketika kita membuat MVP, itu hanya basicnya aja, dan kita nggak stop di situ doang developmentnya. Kita bikin develop sebuah software dengan fitur yang minim sekali, MVP, itu ngejar kecepatannya aja. Yang penting kita target launching secepat mungkin. Biasanya kan ada momentum yang pengen kita kejar tuh. Misalkan ada event tertentu atau apa, itu yang kita kejar dulu sampai ketika itu launching, baru ini kita rilis, ayo nih, kalau nggak kita ini kita udah beta launch loh, ayo pakai yuk segala macam. Nah, orang kan akan daftar pakai produk kita, akan bayar produk kita pakai. Dari situ usahakan betul-betul untuk mengkolek feedback dari user. Nah, disinilah posisi kita sebagai solopreneur atau business owner, jangan merasa sombong atau kayak ya udah lu kalau mau pakai produk gua pakai, enggak jangan gitu. Tapi cobalah untuk nge-approach customer kita sebagai kayak apa ya, hilangkan batasan antara penjual dan pembeli. Kayak kita dekat ke mereka, kayak jadi teman, rangkul, kayak nih coba deh produk ini, coba deh produk yang gua baru launch nih, coba deh pakai beberapa hari, nanti lu cerita ya ke gua kira-kira selama pakai produk ini gimana rasanya, gimana experience-nya, udah bisa nge-solve problem lu belum yang kemarin-kemarin kesusahan. Nah, dari situ kan dengan omongan yang tidak formal atau kita seperti kayak teman, itu akan membuat orang itu jadi apa ya, lebih terbuka ke kita. Oh ya bro, ini kemarin selama 3 hari pemakaian gini, kira-kira kayaknya gue lebih butuh fitur ini deh, atau kayaknya fitur ini tuh masih ngebug, atau misalkan belum work segala macam. Feedback itulah yang sangat penting bagi kita sebagai pemilik dari sebuah produk ini ya. Karena apa? Karena ini yang akan menentukan next step-nya kita setelah MVP launching. Kalau kita nggak collect feedback, kita biasa akan yaitu biasanya, kayaknya gue bikin fitur ini tuh bakal bagus deh. Itu kan berarti based on persepsi pemikiran kita, yang ada di pikiran kita doang gitu. Yang pakai produk kita itu bukan kita, tapi orang lain, karena kita ingin solve problem orang lain. Jadi jangan ngedevelop next fit kan salur after MVP-nya based on pemikiran kita doang. Tapi developlah sebuah fitur based on feedback yang kita dapetin dari user kita, customer kita. Feedback itu bisa berupa bug report atau bisa juga based on feature request. Makanya boleh juga teman-teman menambahkan fitur form kayak semacam bug report ataupun fitur request di platformnya untuk mengkolek feedback itu sebanyak-banyaknya. Nah, kurang lebih seperti itulah penentuan MVP-nya ya. Jadi supaya nggak salah langkah juga apa yang harus dikerjakan dalam MVP-nya dan apa yang harus dikerjakan selanjutnya setelah MVP. Nah, kita akan masuk study case di sini, yaitu produk saya pribadi, yaitu Traffic Forge di sini. Saya akan cerita dari background awal sampai development sampai berhasil nge-generate revenue-nya. Ya, mungkin nggak detail-detail, basic-basic aja. Oke, pertama dari produknya dulu. Produk saya itu tentang tools ya, mungkin everyone udah tahu lah, generated AI traffic ya, atau bisa dibilang biasa bot lah. Yang mana bisa mendatangkan traffic based on beberapa konfigurasi seperti proxy, fingerprint, kemudian ya identity yang unik seperti itulah. Nah, ini bukan ide yang benar-benar saya pikirkan sepanjang waktu atau ada planning buat bikin ini. Itu nggak ada sama sekali. Bahkan domain pun itu saya baru buat ketika ada kepikiran dari kompetitor itu
kepikiran untuk bikin produk yang sama dari kompetitor itu langsung ngamanin brandnya, domainnya, dan polanya atau bisnis modelnya mau saya buat kayak gimana gitu. Makanya di sini pakai under Rangforge. Nah, gimana sih atau dari mana sih saya bisa kepikiran membuat ini? Itu dari punya orang, nggak tahu orangnya ada di sini atau enggak. Itu namanya Jagobot. Ini kalau nggak salah waktu itu iklannya sempat muncul di beranda saya masuk. Nah, iseng-iseng ngeklik dan coba pelajarin dengan fitur pricing segala macam itu wow juga. Nah, kok kemudian dari sini dari mana sih saya kepikiran untuk bikin produk? Awal mulanya gimana sih? Apakah cuman hanya ngelihat dari websitenya dan masuk ke dashboardnya udah langsung kepikiran? Oh ya, oke, tadi baru di DM, bahaya nggak masukin apa nyebut nama brand? Nggak tahu ya, bahaya nggak ya soalnya ya udah nggak apa-apa kali ya kita nyebut kompetitor. Ini study case aja ya, study case ya. Intinya dari sinilah kepikiran yang kok dengan fitur segini pricingnya itu lumayan ya. Maksudnya apa sih yang bisa saya buat ulang dengan mungkin bisnis model yang berbeda. Nah, pertama kita analisa dulu, oke, dari kompetitor kita itu fitur-fiturnya apa aja. Misalkan di sini mereka udah list nih. Mereka udah list fitur-fiturnya. Kemudian saya tanya teman-teman Facebook saya, kebetulan saya aktif banget itu di Facebook dibandingkan sosial media lain kayak X atau Twitter, karena di sana banyak pemain internet marketer. Nah, saya tanya, ada nggak yang pakai ini segala macam. Nah, tanya, akhirnya dapat. Ada banyak yang beberapa fitur yang nggak ada di ini yang akhirnya saya buat seperti fingerprint. Di sini nggak ada. Fingerprint adalah suatu identity browser yang menyangkut berupa user agent. User agent itu nanti di dalamnya ada informasi user lagi berupa operating system, device, dan spek lainnya kalau nggak salah. Correct me if I'm wrong. Dan fingerprint itu lebih unik karena mencakup juga identity dari browser yang dipakai seperti plugin atau extension yang diinstal segala macam yang membuat trafiknya itu menjadi lebih unik. Nah, kurang lebih itu. Nah, kesalahan kedua adalah dia memasang 4 pricing table. Nah, 4 pricing table itu akan membuat user bingung akan milih yang mana. Dan berikutnya adalah antara pricing ketiga dan keempat itu hanya beda 1 fitur doang. Hanya literally 1 fitur doang. Nah, ini yang tadi saya bilang validasi pasar, fitur mana yang sebenarnya orang itu nggak terlalu butuh, yaitu malahan auto send report ini. Ini saya udah nyoba langsung ke kompetitor. Jadi ketika kita ingin reverse engineering atau pingin bikin produk kompetitor ya kita harus cobain biar tahu dan kita bisa merasakan experience kita sendiri. Nah, auto send report ini sebenarnya sepele, cuman auto send report ke WhatsApp kita. Nah, ketika saya coba ulik dan tanya langsung ke lapangan, orang-orang itu nggak terlalu butuh reporting yang dikirim ke WhatsApp itu nggak terlalu butuh. Kenapa? Karena ya udah ada dashboard dan kita kan bisa juga bikin dashboardnya itu mobile friendly atau mobile first, yang mana ketika diakses melalui browser HP, UI-nya itu nggak berantakan dan pengoperasiannya itu mirip seperti mobile app lah seperti itu. Jadi untuk auto send report ini nggak terlalu dibutuhkan dan itu sudah tervalidasi oleh market itu sendiri. Plus dengan tidak menggunakan WhatsApp notifikasi send atau blast message, kita jadi bisa mengurangi biaya operasional kita yang awalnya kita harus membayar API key segala macam bulanan, itu jadi bisa kita take down kan. Nah, sisanya ya semuanya mirip sih kurang lebih yang saya buat. Makanya kalau dilihat di sini, ini kan ada tampilan dashboardnya ya. Ya, di tampilan dashboard. Ini mirip-mirip, nah ada akses key worker, cuman beda nama aja, beda penamaan aja gitu. Nah, apalagi yang saya bedakan adalah bisnis model. Bisnis model antara kita berdua itu cukup berbeda karena dari si kompetitor itu menggunakan monthly subscription, tetapi dia pasang unlimited. Sedangkan punya saya itu pricingnya adalah one time purchase, artinya sekali bayar free updates, orang nggak usah langganan, tetapi bedanya adalah server IP atau max thread-nya ini saya limit, nggak dibikin unlimited. Cuman ini nggak jadi masalah karena ada beberapa fitur lainnya yang udah saya tambahin yang nggak ada di kompetitor, seperti search engine traffic, di mana orang itu nanti bisa
Trafficnya itu bisa datang dari search engine seperti Google dan Bing. Kemudian bisa juga dipakai untuk mengoptimasi keywordnya. Jadi kayak by typing keyword apa yang sudah terindeks sebelumnya di pencarian, kemudian si tools ini akan nge-crawler keyword tersebut dan mencari website mana yang linknya itu sama dengan linknya yang dipasang atau linknya mereka. Nah itu diklik kalau ketemu. Nah itu kan nanti akan nge-boost dan optimasi keyword yang ingin kita naikin lah posisinya. Itu juga bisa. Ini nggak ada di kompetitor. Kemudian apalagi yang nggak ada di kompetitor yaitu realistic fingerprint. Yang mana ini sebenarnya malahan fitur yang dibutuhkan oleh pasar. Ini udah saya validasi juga karena saya selalu ngobrol kemarin yang produk ini tuh ngobrol dengan banyak orang di Facebook gitu. Selain dari bot ini juga ada lagi bot yang kemarin ramai itu Bubblesoft. Dan di kompetitor lainnya untuk fitur fingerprint ini orang itu harus merogoh kocek lagi, membayar biaya tambahan lainnya untuk mendapatkan ini. Nah dari situlah saya bisa membuat ini sebagai fitur plus atau value dari produk saya, karena ini udah include free dengan harga yang lebih terjangkau, mereka nggak perlu bayar apa-apa lagi, dan saya tidak mengeluarkan modal tambahan untuk si fingerprint ini. Nah, yang lainnya adalah valid IPFAQ. Nah, IPFAQ mungkin kalau orang-orang belum tahu, awal mulanya itu dari extension browser, di mana si extension tersebut akan mengenerate random IP dan akan dipakai sebagai proxy use. Tetapi problemnya adalah kalau kita pakai sembarangan generate random, itu akan ada masanya yang IP yang di random itu nggak valid. Kayak misalkan, apa ya contohnya? Nah kalau kita input kayak gini, ini artinya IP-nya nggak valid. Kalau nggak valid berarti akan dianggap spam. Beda sama IP yang valid, dia akan kedetek akan kedetek kayak country-nya apa, ISP-nya apa, segala macam itu akan kedetek. Nah, kurang lebih itu ya yang membedakan. Nah, kemudian kok bisa saya berani pasang harga one time purchase dibandingkan dengan kompetitor yang mana bulanan? Kan server dan domain itu bayarnya bulanan atau tahunan. Gimana cara saya menutup ini? Dengan cara meningkatkan harga dan meningkatkan value sehingga produk yang saya jual, packagingnya itu akan dianggap memiliki kualitas yang bagus karena harga itu bagus. Kayak teman-teman kalau contoh di dunia fashion, itu kan brand-brand terkenal itu kan pasang harga 35 juta, 50 juta. Padahal desainnya itu lucu-lucu. Kemarin ada desainnya yang kantong kresek, ada desainnya yang nyeleneh-nyeleneh, yang notabene-nya itu kita bisa bikin sendiri. Tapi apa? Balik lagi, sekali lagi, branding dan positioning dari produk kita. Jadi kita juga nggak perlu takut kalau misalkan pengen harga pasang mahal. Orang akan tetap mau ngeluarin uang itu atau ngebayar kalau memang produk yang kita buat, tools yang kita buat itu benar-benar nge-solve problem mereka. Ya itu jadi awal mula saya membuat sebuah ide produk ini. Kemudian tentu dicoba sendiri, dan ini kemarin sempat saya share juga di Facebook berapa earning yang saya dapatkan dari AdSense segala macam dan lain-lainnya. Jadi benar-benar dipakai sendiri juga. Dan enaknya ketika kita bikin sebuah ide produk yang problemnya itu kita merasakan juga, itu kita bisa pakai produk kita sendiri gitu. Kita bisa pakai produk kita sendiri dan ya apa ya? Jadi nggak perlu bayar lagi untuk memakai yang awalnya kita bayar ke orang lain atau ke kompetitor, sekarang kita jadi nggak perlu ngeluarin uang lagi gitu. Nah kemudian dari branding ini sendiri, saya itu membuat branding dari awalnya itu sebagai produk luar negeri. Itu branding yang saya bangun dari awal. Jadi saya nggak membranding atau nggak mulainya itu dari pasar lokal, enggak, tapi langsung global. Kenapa? Karena saya menghindari tingkat kesulitan nge-branding lagi dari pasar lokal ke global. Kalau langsung global enaknya ya bisa share secara global, kemudian jadi punya market global yang lebih luas lagi, dan lebih gampang dari global ke pasar lokal menurut saya pribadi ya, daripada pasar lokal ke global. Itu menurut saya, karena ketika kita udah nge-branding produknya pakai sebagai produk luar, nanti ketika saya promosi di di market Indo atau promosi ini ada produk, orang itu malahan yang saya rasakan ya,
Jadi tidak menganggap remeh. Karena yang biasa saya temuin, orang kita itu lebih meremehkan produk yang dibuat oleh orang kita sendiri dibandingkan orang luar. Itu dia kenapa saya nggak mau atau selalu mencoba untuk membuat branding produk itu sebagai dari luar. Termasuk kayak hosting yang sebelumnya saya buat ini, jasa host. Ini juga saya pakai branding luar. Saya nggak pasang payment gateway Indonesia kayak Zendesk segala macam. Ini full pakai Stripe. Karena menurut saya itu lebih mudah diterima gitu sama orang kita sendiri. Nah itu kurang lebih soal brandingnya. Dan balik lagi ke yang MVP tadi, ini semua saya buat based on MVP ya. Jadi MVP ini adalah MVP yang saya buat ini, semua fitur yang saya masukin ke table list ini berdasarkan fitur dari kompetitor. Yang mana saya sudah perhitungkan semua ini itu nggak terlalu sulit untuk dibuat ulang. Kayak gitu. Dan saya biasanya untuk memvalidasi pasar atau yang nge-launch MVP ini itu nggak langsung grand launching, tapi soft launching dulu. Jadi nggak langsung all in besar-besaran promosi, langsung Meta Ads, langsung Google Ads segala macam, enggak. Tapi soft launching dulu. Nih kita lagi soft launching, adain promo, adain kasih kupon code, share ke pribadi, kasih tahu temen segala macam. Pokoknya yang deket-deket dulu, Facebook segala macam. Untuk yang tadi balik lagi, collect feedback. Nah, dan dari soft launching itu saya bisa dapat banyak insight ya. Insight dari kira-kira fitur apa aja yang dibutuhin. Habis itu dari platform yang saya buat bagian mana aja yang masih ngebug. Karena sorry tadi ada yang kelewat. Dari sisi teknikal saya nggak pasang TDD. Nah nanti ini mungkin kalau ada sesi tanya jawab silahkan kita diskusi lebih lanjut masalah TDD ini ya. Karena ada orang yang masih idealis untuk tetap harus memasukkan TDD. Kalau saya pribadi enggak, karena nanti ada plus minusnya lah. Kalau kita pengen bahas test driven apa ya, lupa kepanjang ya, TDD lah ya, unit test kayak gitu. Nah dari hasil soft TDD ini launching kemarin kurang lebihnya 1 bulan, itu saya sudah mengantongi sekitar 1.230 euro kalau di euroin. Nah ini saya pakai Stripe. Nah nanti pasti ada yang nanya lagi, kan Stripe nggak bisa di Indo. Ya itu rahasia dapur. Nanti saya open jasa pembuatan Stripe. Tapi dari soft launching ini, saya jadi bisa validasi dan mengumpulkan modal juga. Bahkan jatuhnya dari earning soft launching kemarin itu udah balik modal. Saya udah ngambil beberapa earning untuk preview untuk ngebalikin modal. Kayak gitu. Nah nextnya tinggal dari earning yang didapat, kita bisa puterin lagi. Misalkan kita mau Meta Ads atau mau nge-marketingin paid marketing segala macam, itu bisa banget. Atau kita bisa juga mulai pasang add-on produk. Karena saya juga udah nge-list beberapa hal yang akan ditambahkan. Nah, kemudian hal lainnya adalah menurut saya ketika kita develop sendiri itu jangan lupa untuk tetap membuat sebuah ini ya teman-teman project management karena posisinya saya sekarang masih full time job, otomatis produk ini itu nggak 24 jam 1 minggu saya full kerjain, ada masa-masanya nanti akan ditinggalin dulu karena harus ngerjain kerjaan kantor. Nah, supaya nggak lupa apa aja yang mau kita kerjain, apa aja yang belum dikerjain, itu saya tetap bikin project and tasks. Ini di breakdown detail benar-benar nih. Kayak kemarin hasil dari soft launching itu menemukan banyak banget bug, ada fitur-fitur yang belum ditambahin, dokumentasi, segala macam. Nah, ini yang bisa kita breakdown dulu. Atau misalkan kita udah kepikiran mau nambahin add-on produk apa, itu juga bisa kita tulis dulu. Kira-kira apa, nah ini acceptance kriterianya. Nah ini akan nyambung lagi ke benang merah kenapa saya menyarankan teman-teman yang fresh graduate untuk kerja dulu, karena untuk mendapatkan jam terbang dan experience project management seperti ini, saya bisa nguasain project management seperti ini itu berdasarkan pengalaman kerja full time. Karena di tempat kerja full time kita itu ada namanya project management atau sprint atau agile sprint ataupun yang mau pakai waterfall silahkan, tapi intinya adalah kita akan belajar memanage project, memanage task, men-breakdown tiket-tiket sekecil mungkin sehingga kita bisa fokus, nggak terlalu besar mengerjakannya. Nah ini cukup penting sih. Nah mungkin itu study case-nya, dan kebetulan per tanggal 1 Desember ini itu adalah tanggal saya grand launching produk saya sendiri. Nah ketika grand launching dan target pasar saya adalah global, di mana sih saya biasanya promosi produk saya ini? Pertama ada produk hunt, nggak tahu teman-teman udah pernah dengar atau belum. Nah
Produkan ini adalah platform di mana orang-orang itu bisa mempromosikan produk-produknya dalam bentuk software, SaaS, segala macam itu bisa banget dari seluruh dunia. Dan alhamdulillahnya lagi ini produknya itu masuk top daily ya, dia peringkat kedua. Nah ini kalah sama Muko AI. Nah platform ini sebenarnya teman-teman bisa juga jadikan sebagai tempat referensi untuk mencari ide, karena setiap harinya di Produkan itu ada ribuan, ratusan bahkan ribuan produk, tools, aplikasi yang di launching, banyak banget. Ada yang AI, ada yang non AI, literally banyak banget. Tinggal cari aja. Aduh, kalau di scroll itu sampai halaman berapa, itu banyak banget. Jadi kita bisa pelajarin apa yang orang buat, apa yang mereka lakukan, bisnis modelnya, apa yang mereka achieve, segala macam itu bisa banget dari Produkan ini. Nah, karena orang-orang udah tahu platform ini adalah platformnya untuk launching produk, akhirnya setiap orang yang kesini pasti udah tahu tujuannya apa, untuk melihat-lihat produk apa yang bagus atau ada yang baru di launching, atau bisa juga mendapatkan promo. Nah ini bisa mendatangkan traffic ke platform kita. Ini satu Produkan. Kedua adalah Hacker News. Ini Hacker News itu ya tempat platform dari Y Combinator. Buat yang belum tahu, Y Combinator itu salah satu apa istilahnya itu startup inkubator luar negeri yang banyak banget sudah menghasilkan startup dan memberikan investasi. Nah, tapi yang Hacker News ini adalah lebih ke platform yang bisa kita pakai untuk menulis lah, itu artikel writing. Nah, ini kedua di Hacker News dengan pola saya ngikutin dari Mark Low. Formatnya itu kalau di Hacker News itu jangan pakai emoji, tapi kalau di Produkan itu kalau bisa pakai emoji, dan buatlah tulisan yang point of view-nya itu kalian menceritakan story kalian tentang produknya. Misalkan, oh saya mendevelop produk ini hanya dalam waktu 1 bulan sendirian dengan teks-teks ini. Jadi lebih ke sharing, bukan hard selling. Ya, jadi soft selling. Mungkin nanti kalau ada yang mau tanya-tanya marketing bisa tanya Bang Azen. Nah ini yang saya pelajarin juga, jadi lebih ke soft selling. Jadi kita membuat cerita yang nanti kita bisa bridging ke produk kita. Itu akan lebih works banget, karena dari earning soft launching tadi, itu juga saya dapetin dari hasil soft selling di Facebook. Bikin grup, bikin kolam, segala macam. Yang ketiga adalah platform Reddit. Nah di Reddit yang biasa saya pakai adalah side project, subredditnya side project. Karena di sini mirip-mirip kayak Produkan. Jadi orang itu banyak banget nge-share proyekan yang mereka buat, entah itu open source project ataupun hobi project atau bahkan semacam produk yang emang dijual. Nah, dan sama formatnya, storytelling, soft selling. Jadi kayak I built a tech comparison tool. I made a small app called Desktopper, designed to boost desktop productivity. Here's a teaser I've made. Nah, kayak gini yang teman-teman bisa ikutin formatnya. Dan ini cukup bisa mendatangkan. Nah, hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah sebelum melakukan visitan paid ads kayak semacam Meta Ads atau Google Ads, jangan lupa pasang pixel. Karena ini yang selalu Bang Azen ingatkan kepada saya, supaya nanti ketika kita paid ads itu nggak boncos. Jadi kita bisa dapat audiens mana yang tertarik, atau mulai dari top funnel, middle funnel sampai bottom funnel itu kita bisa dapat dari sana. Nah itu advance-nya nantilah. Intinya yang penting kita paham basic marketing. Sama belum lagi adalah hal yang dasar akuntan, cash flow. Nah, cash flow itu nggak usah yang susah-susah, yang penting ada pencatatan aja. Ini bahkan saya nggak pakai app, ini saya dibikinin sih sama istri saya karena dia akuntan. Ini pakai Excel, dia kayak pendapatan, pengeluaran, ini pakai yang versi dasar banget, ada debit, ada kredit, semua dicatat. Jadi apa yang tadi masuk ke Stripe, jangan lupa dicatat di sini, karena supaya kita bisa memisahkan uang bisnis usaha dengan uang pribadi kita yang nantinya bisa kita putar lagi. Kalau teman-teman misalkan mau ambil private untuk balikin modal silahkan, atau pengen kayak oh ya udah mau diputerin dulu juga silahkan. Itu tergantung teman-teman masing-masing. Yang penting cash flow ini penting, sepenting itu, cash flow itu benar-benar sepenting itu. Karena dari yang udah-udah, kalau kita nggak nentuin pencatatan atau cash flow ini, kita jadi nggak tahu pendapatan berapa, atau kita misalkan pakai uang untuk beli tools apa, modal apa, ngiklan apa, itu jadi nggak kedetek kayak gitu. Nah mungkin beberapa hal itu yang dari study case produk yang baru saya launching baru banget ini, kita bisa masuk ke sesi tanya jawab kali ya.
Ya, dikembalikan ke Bang Azen.